Halo semuanya, selamat datang di podcast Strategic Management. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana perusahaan itu merancang strategi inovasi untuk bertahan dan tumbuh di emerging market. Jadi kita pakai 4 perusahaan nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu Telkom Indonesia, GoTo, Bank BRI, dan Unilever Indonesia. Jadi fokus kita ini nggak cuma ke inovasi, tapi bagaimana strategi itu bisa menciptakan nilai bisnis. Telkom Indonesia itu menarik gak sih? Soalnya mereka itu bisa melakukan pergeseran model bisnis. Oh iya, benar banget. Jadi dari yang awalnya sangat bergantung pada layanan telekomunikasi konvensional, jadi sekarang Telkom ini juga fokus membangun digital ekosistem. Oh, berarti contohnya kayak lewat IndiHome, terus data center, Iya, benar-benar. cloud service, sama platform digital gitu ya. Iya. Nah, berarti secara strategis itu mereka mendapatkan penghasilan itu lebih stabil. Oh iya, benar-benar. Jadi kita ini kalau kita lihat dari perspektif strategi manajemen, ini adalah value creation melalui integrasi vertikal dan diversifikasi digital. Oh, berarti Telkom itu tidak sekedar berinovasi di teknologi, tapi mereka itu bisa mengunci pelanggan dalam ekosistem sehingga daya saing Telkom itu bisa jangka panjang. Nah, terus GoTo itu kan berbeda sama Telkom. Kalau GoTo itu kan sejak awal memang perusahaan digital. Berarti model bisnisnya GoTo sama Telkom itu berbasisnya sama ya, menggunakan platform ekosistem, Iya. bisa menggabungkan transportasi, e-commerce dan layanan keuangan. Nah, tapi kan tantangan utamanya GoTo itu kan lebih ke profitabilitas. Jadi menunjukkan bahwa inovasi tinggi ini nggak selalu langsung berujung pada kinerja keuangan yang kuat. Oh, berarti di sinilah kita itu bisa melihat konsep strategic agility-nya. GoTo Iya. itu mulai melakukan efisiensi, mengurangi subsidi, dan fokus ke layanan inti yang menghasilkan nilai. Jadi GoTo itu juga ngajarin bahwa inovasi ini nggak harus diimbangi kontrol strategi dan adaptasinya itu cepat terhadap kondisi pasar. Kalau BRI, inovasinya mungkin tidak sedisruptif GoTo, tapi justru mereka itu sangat kuat secara fundamental. Nah, terus BRI ini kan juga fokus pada segmen UMKM dan mendukungnya itu lewat digitalisasi kayak Brimo dan Brili. Berarti strategi ini tuh memperluas jangkauan layanan sekaligus menekan biaya operasional. Dari sudut pandang strategi, ini adalah inovasi yang berbasis skala dan inklusi yang bukan sekadar teknologi. Oh, oke. Berarti BRI itu membuktikan bahwa inovasi yang selaras dengan core marketnya, mereka itu dapat menghasilkan stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan. Nah, terus Unilever Indonesia ini kan juga ada tantangan yang berbeda nih karena beroperasi sebagai bagian dari perusahaan global. Tapi keunggulan mereka itu ada di kemampuan adaptasi lokalnya, mulai dari penguasaan aset, harga terjangkau, sampai penyesuaian produknya. Oh gitu ya. Jadi secara strategis ini menunjukkan pentingnya market responsiveness dalam emerging market. Betul. Unilever sendiri itu sukses karena inovasi mereka itu relevan secara lokal, bukan sekedar mengikuti standarnya global. Oh gitu. Dari keempat perusahaan ini tuh ada benang merah yang jelas. Yang pertama itu inovasi harus selaras dengan model bisnis, dan yang kedua itu perusahaan harus agile terhadap perusahaan besar, dan yang ketiga itu value creation lebih penting daripada sekedar pertumbuhan yang cepat. Oh gitu ya, dari 3 poin yang barusan Akman bilang ini. Jadi kesimpulan yang aku dapetin itu strategi inovasi adalah kunci keberhasilan perusahaan di emerging market yang salah satunya seperti di Indonesia. Dari podcast ini, semoga pembahasan ini bisa memberi insight baik secara akademik maupun praktis. Terima kasih sudah mendengarkan.